Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, di mana saja kalian berada, pada kesempatan ini akan saya sampaikan konten dengan judul menyambut bulan suci Ramadan tahun 2022. Saudaraku semuanya, pernah suatu saat menjelang bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato di hadapan para sahabat. Isi pidato beliau sebagaimana yang diceritakan oleh sahabat Salman radhiyallahu anhu sebagai berikut. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan agung, bulan penuh berkah, di mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan di mana Allah mewajibkan puasa dan menganjurkan melakukan ibadah sunnah di malam harinya. Barang siapa melakukan pendekatan diri kepada Allah di bulan ini dengan mengerjakan suatu perbuatan baik atau menunaikan suatu kewajiban, maka dia sama dengan menunaikan 70 kewajiban di saat-saat bulan lain. Bulan ini adalah bulan bersabar. Barang siapa yang bersabar, pahalanya adalah surga. Bulan ini juga bulan kebersamaan, bulan di mana rezeki orang mukmin bertambah. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, berarti ia melebur dosa-dosanya dan membebaskannya dari api neraka. Adapun orang yang memberi buka itu sendiri mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa kurang sedikit pun. Saudaraku semuanya, kemudian para sahabat berkata, tidak semua kami mampu menyediakan buka bagi orang yang berpuasa. Nabi pun bersabda, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka meskipun hanya dengan sebutir kurma, seteguk air, atau sececap susu atau segelas susu. Bulan ini adalah bulan yang awalnya merupakan rahmat, tengahnya ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Barang siapa meringankan beban buruhnya atau pembantunya di bulan ini, maka Allah akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Maka perbanyaklah di bumi ini melakukan 4 hal. 2 di antaranya akan membuat Tuhan kalian ridho, dan 2 hal lainnya merupakan kebutuhan yang tak dapat kalian abaikan. Dan hal yang membuat Tuhan kalian ridho adalah bersyahadat bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan beristighfar, memohon ampun kepadanya. Sedangkan 2 hal lainnya yang tak dapat kalian abaikan adalah memohon surga kepada Allah dan memohon perlindungannya dari api neraka. Barang siapa membuat kenyang seseorang yang berpuasa di bulan ini, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, minuman yang tak akan membuat kehausan selamanya. Saudaraku semuanya, itulah antara lain isi pidato Rasulullah pada akhir bulan Sya'ban saat itu. Pada kesempatan yang lain, beliau juga pernah menjelaskan keutamaan bulan Ramadan sebagai berikut. Seandainya umatku mengetahui apa yang ada dalam bulan tersebut, tentu mereka akan berkeinginan menjadikan bulan-bulan dalam setahun sebagai bulan Ramadan semua, karena dalam bulan itu terkumpul segala macam kebaikan. Perbuatan taat diterima pahalanya, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga sangat rindu terhadap umatku yang berpuasa.
Saudara kesemuanya, masih banyak lagi keutamaan bulan Ramadan yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Yang jelas keutamaan itu diperuntukkan bagi umat beliau sejak dahulu sampai datangnya hari kiamat kelak. Hal itu bertujuan agar manusia dapat menjadi makhluk yang bertakwa. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, mengingat keutamaan bulan Ramadan yang begitu banyaknya, maka berbahagialah kita yang masih diberikan kesempatan untuk hidup dan menghirup udara pada bulan tersebut. Untuk itu, marilah kita sambut kehadirannya dengan senang hati, dan kita gunakan kesempatan tersebut untuk memperbaiki diri, membersihkan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjauhkan diri dari panasnya api neraka. Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang bergembira karena kehadiran bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Saudara kesemuanya, dari keterangan di atas, marilah kita songsong bulan Ramadan tersebut dengan luapan kegembiraan, dan marilah kita nyatakan kegembiraan kita dengan melaksanakan ibadah puasa yang sebaik-baiknya dan memperbanyak amal kebaikan atas dasar iman kepada Allah dan mengharap ridhonya semata-mata. Apa saja yang dapat membatalkan puasa hendaklah kita jauhi, dan apapun yang dapat mendatangkan pahala hendaklah kita lakukan. Puasa bukan sekedar meninggalkan makan dan minum di siang hari saja, namun puasa juga menahan nafsu kita dari perbuatan tercela seperti menggunjing orang lain, berkata kotor, marah-marah, dan perbuatan apa saja yang sekiranya tidak mendatangkan ridho Allah. Untuk itu, maka lapar dan dahaga yang kita rasakan jangan sampai hanya sekedar mengurangi berat badan tanpa ada peningkatan ketakwaan. Namun rasa itu harus bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita tidak termasuk hambanya yang merugi. Sebagaimana yang pernah diingatkan oleh Rasulullah, yang artinya banyak sekali orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar, dan berapa banyak pula orang yang mendirikan salat malam namun tidak mendapat apa-apa dari yang ia kerjakan kecuali hanya bangun. Hadis riwayat Hakim. Saudara kesemuanya, di mana saja berada, peringatan beliau ini sebaiknya selalu kita jadikan pedoman agar kita tidak mudah tergoda oleh keinginan nafsu dan bujukan setan, sehingga puasa dan ibadah kita benar-benar membawa hasil dan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa, yang ringan melaksanakan perintah-perintahnya dan dengan kerelaan menjauhi segala yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah 183. Saudaraku semuanya, di mana saja berada, dalam agama Islam, kewajiban melaksanakan puasa Ramadan bagi pemeluknya sudah maklum sekali. Hal itu sama dengan diwajibkan salat 5 waktu. Keduanya harus dilakukan oleh setiap muslim yang tidak sedang berhalangan menurut agama atau udzur syar'i. Seorang muslim yang tidak melakukan kewajibannya oleh Rasulullah dianggap sama dengan mereka yang ingin merobohkan Islam, sebab keduanya termasuk dasar berdirinya Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Artinya, tali-tali Islam dan dasar-dasar agama itu ada 3. Di atas ketiga dasar itulah Islam didirikan. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia sama dengan termasuk kafir yang halal darahnya. Ketiga dasar tersebut yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, salat 5 waktu, dan puasa di bulan Ramadan. Setelah kita mengetahui akan kewajiban puasa Ramadan beserta keutamaan yang terdapat di dalamnya, lantas kapankah kita harus memulai puasa itu?
Insya Allah kita mulai besok, yaitu tanggal 2, kalau tidak ada halangan, kalau tidak ada udzur. Insya Allah ya, tanggal 2 April ini marilah kita song-song bersama, kita sambut dengan sukacita, kita meriahkan, kita agungkan bulan Ramadan itu dengan amal-amal yang baik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.